Assalamualaikum adik-adik, welcome back to my channel. Kali ini kakak akan membahas buku Bupena 3B halaman 17. Ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu, tuliskan informasi penting dari teks tersebut dalam bentuk bagan. Benda dari logam, kaca, dan karet. 1. Benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Logam biasa dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya kuat, misalnya besi dan baja. Logam biasa digunakan untuk peralatan masak karena sifatnya mudah penghantar panas, misalnya aluminium. Aluminium dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, dan teko. 2. Benda dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkuk. Kaca juga digunakan untuk membuat jendela, pintu, dan akuarium. 3. Benda dari karet. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah karet diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat suatu benda. Karet memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Karet digunakan untuk membuat alas kaki seperti sandal dan sepatu. Karet juga digunakan untuk membuat ban dan bola. Kita lanjut halaman 18. Contoh bagan. Benda dari logam, kaca, dan karet. Pengelompokan benda, logam. Informasi penting mengenai logam yaitu logam diperoleh dengan cara ditambang. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Logam dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan dan peralatan masak. Informasi penting mengenai kaca, yaitu kaca terbuat dari bahan pasir kaca atau pasir silika. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca dimanfaatkan untuk membuat jendela dan peralatan rumah tangga. Yang ketiga, informasi mengenai karet. Karet terbuat dari getah pohon karet. Karet bersifat lentur, kuat, tidak menghantarkan panas. Karet digunakan untuk membuat sandal, sepatu, ban, dan bola. Kita lanjut halaman 19. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Ini ada percakapan ya. Teman-teman, mari kita dengarkan pendapat dari Jonas. Jonas, pendapatku, ciri-ciri benda cair tidak hanya selalu mengikuti bentuk bendanya, tetapi juga dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Pertanyaan yang A. Apakah perilaku yang ditunjukkan pada gambar merupakan perilaku yang tepat dalam bermusyawarah? Jawabannya adalah ya, benar. Yang B. Apa manfaat melakukan musyawarah seperti pada gambar? Jawabannya adalah untuk bertukar ide dan pendapat. Nomor 2.
Menurutmu, perilaku apa saja yang harus diterapkan selama melakukan musyawarah? Ceritakan pengalamanmu kepada teman sebelahmu secara bergantian. Jawabannya adalah mendengarkan teman saat berpendapat, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain, menghargai setiap pendapat. Kita lanjut halaman 20, ayo berlatih. Ubahlah ke dalam satuan yang ditentukan. Nomor 1. 3 meter sama dengan titik-titik cm. Jawabannya adalah 3 kali 100 sama dengan 300 cm. Nomor 2, 4 meter sama dengan titik-titik milimeter. Sama dengan 4 kali 1000 sama dengan 4000 milimeter. Nomor 3, 385.000 cm sama dengan titik-titik meter. Jawabannya adalah 385.000 dibagi 100 sama dengan 3.850 meter. Nomor 4, 4 meter lebih 25 cm sama dengan titik-titik cm. Jawabannya adalah 4 kali 100 ditambah 25 sama dengan 425 cm. Nomor 5, 5 meter lebih 30 cm sama dengan titik-titik cm. Jawabannya adalah 5 kali 100 ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Nomor 6, 7 meter lebih 35 cm sama dengan titik-titik cm. Jawabannya adalah 7 kali 100 ditambah 35 cm sama dengan 735 cm. Nomor 7, 210 cm sama dengan titik-titik meter lebih titik-titik cm. Jawabannya adalah 200 dibagi 100 ditambah 10 cm sama dengan 2 meter lebih 10 cm. Nomor 8, 450 cm sama dengan titik-titik meter lebih titik-titik cm. Jawabannya adalah 400 dibagi 100 ditambah 50 cm sama dengan 4 meter lebih 50 cm. Nomor 9, 385 cm sama dengan titik-titik meter lebih titik-titik cm. Jawabannya adalah 300 dibagi 100 ditambah 85 cm sama dengan 3 meter lebih 85 cm. Nomor 10, 75.000 mm sama dengan titik-titik cm sama dengan titik-titik meter. Jawabannya adalah 75.000 mm untuk dijadikan senti dibagi 10 sama dengan 7.500 cm. Sama dengan untuk menjadi meter dibagi 100. Jadi hasilnya 7.500 dibagi 100 sama dengan 75 meter. Kita lanjut halaman 24, latihan soal subtema 1. Kerjakan soal-soal berikut. Muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, titik-titik yang membeli mainan itu, kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, jawabannya adalah C. Siapa yang membeli mainan itu? Nomor 2, bacalah kalimat berikut. Penggunaan plastik sebaiknya dikurangi karena sampah plastik sulit diurai. Kata tanya yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, jawabannya adalah mengapa penggunaan plastik harus dikurangi. Nomor 3, bacalah kalimat berikut. Plastik digunakan untuk kemasan dan mantel hujan karena sifatnya yang tidak tembus air. Makna kata yang dicetak tebal adalah, yang dicetak tebal di sini kata mantel. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mantel adalah baju panjang untuk menyelubungi tubuh. Nomor 4, menurutmu, apa tujuan meringkas suatu informasi dari teks? Jawabannya adalah untuk mencari informasi penting dalam sebuah teks. Nomor 5, mengapa judul sangat penting untuk sebuah teks? Jawabannya adalah karena judul merupakan gambaran dari seluruh isi cerita. Muatan matematika nomor 1. Alat ukur panjang baku yang biasa digunakan menjahit untuk mengukur panjang bahan adalah, jawabannya adalah B. Meteran pita. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut.
Hasil pengukuran panjang yang tepat sesuai gambar adalah, kita lihat ini ada gambar gunting dari 0 sampai ujungnya itu angka 18. Jawabannya adalah B. Panjang gunting sama dengan 18 cm. Nomor 3. 2 meter lebih 45 cm sama dengan titik-titik cm. Jawabannya adalah 2 meter dijadikan cm kali 100. 2 kali 100 ditambah 45 cm sama dengan 245 cm. Nomor 4. Tentukan hasil pengukuran panjang berikut. Panjang ranting sama dengan, kita lihat ya, dari 0 sampai ujungnya ini 120 cm sama dengan 1 meter lebih 20 cm. Nomor 5. Tentukan alat ukur panjang yang sesuai untuk mengukur panjang benda-benda berikut. Yang A. Panjang buku tulis, alat ukurnya penggaris. Yang B. Tinggi bangku di kelas, alat ukurnya meteran roll. Yang C. Panjang sisi ubin di kelas, alat ukurnya penggaris. Muatan SBDP nomor 1. Alat musik yang tidak memiliki nada adalah alat musik titik-titik. Jawabannya A. Ritmis. Nomor 2. Jumlah hitungan pada pola irama birama 3 adalah titik-titik hitungan. Jawabannya adalah C. 3 hitungan. Nomor 3. Alat musik rebana dan kendang dimainkan dengan cara, jawabannya adalah dipukul. Nomor 4. Pola irama muncul berulang-ulang dan bersifat titik-titik. Jawabannya adalah bersifat teratur. Nomor 5. Buatlah contoh pola irama sederhana birama 3. Jawabannya adalah crek-crek-ting. Muatan PPKN nomor 1. Musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke titik-titik Pancasila. Jawabannya adalah sila keempat Pancasila. Nomor 2. Keputusan yang disepakati dalam musyawarah lebih mengutamakan kepentingan titik-titik. Jawabannya adalah B. Kepentingan banyak orang. Nomor 3. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Jawabannya adalah pemungutan suara terbanyak atau voting. Nomor 4. Tuliskan 3 manfaat dari kegiatan musyawarah. Jawabannya adalah melatih kita untuk berani berpendapat, menyelesaikan masalah dengan baik, menghargai pendapat orang lain. Nomor 5. Jelaskan dengan bahasamu sendiri perilaku yang tepat saat bermusyawarah. Jawabannya adalah mendengarkan dan menghargai pendapat teman. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa.